Oke baik adik-adik sekalian, talenta muda Indonesia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik arus bolak-balik bagian yang pertama. Nah, kalau dikatakan nanti arus bolak-balik, itu merupakan arus yang mempunyai dua arah, di mana arusnya itu selalu berubah bergantung terhadap waktu. Yang pertama ada namanya tegangan arus bolak-balik atau kita singkat dengan AC, alternating current. Disimbolkan sedemikian. Nah, gitu ya. Jadi inilah simbol daripada tegangan arus bolak-balik. Sementara kalau arus bolak-baliknya yang ini. Menunjukkan kalau ini merupakan gelombang sinus atau gelombang sinusoidal. Mempunyai dua arah. Gitu. Naik turun sedemikian. Kemudian jika kita misalnya mengukur arus bolak-balik. Misalnya listrik PLN. Gitu ya. Dengan menggunakan voltmeter, maka nanti tegangan yang ditunjukkan oleh voltmeter itu disebutlah sebagai tegangan efektif. Kemudian kalau kita juga mengukur arusnya menggunakan amperemeter misalnya, maka arus yang ditunjukkan oleh skala amperemeter disebutlah itu sebagai arus efektif. Jadi besarnya tegangan efektif itu sama dengan tegangan maksimum dibagi akar 2. Sementara arus efektifnya itu sama dengan arus maksimum dibagi dengan akar 2. Nah, bentuk umum daripada arus bolak-balik ini, yang pertama jika nanti sumber bolak-balik itu kita hubungkan dengan sebuah resistor murni atau hambatan murni. Misalnya R dirangkai sedemikian dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Katakan mengalirlah arus AC menuju hambatan murni. Maka nanti tegangan yang ditunjukkan di sini dengan menggunakan alat ukur misalnya osiloskop. Di mana osiloskop ini bisa menampilkan gelombang yang dihasilkan oleh tegangan maupun arus bolak-balik. Ternyata nanti adik-adik semua, antara arus dan tegangan mempunyai fase yang sama. Gitu. Misalkanlah grafiknya yang hitam ini merupakan grafik arus. Kemudian grafik yang warna biru ini menyatakan grafik tegangan. Nah, pada saat yang bersamaan, ketika waktunya sama, antara arus dan tegangan mencapai nilai maksimum yang sama atau bersamaan maksudnya. Nah, karena grafiknya ini adalah grafik sinusoidal, maka besar tegangannya di setiap titik itu sama dengan berdasarkan fungsi sinus, yaitu V maksimum dikali sinus omega T. Sementara mencari arus itu sama dengan I maksimum dikali sinus omega T. Dengan V maksimum yang ini, tegangan terbesar. Kalau ini dalam bentuk gelombang, simpangan terjauh. Kira-kira gitu. Arus maksimum, simpangan arus paling jauh. Gitu. Artinya ketika gelombangnya di sini, ini berarti arusnya dan tegangan itu sama dengan 0. Gitu dia. Kita sebutlah ini namanya antara arus dengan tegangan satu fase. Nah, kalau kita buat secara diagram fasor atau diagram garisnya, antara tegangan dengan I, dia tepat berimpit atau sudutnya sama dengan 0. Gitu dia ya. Kemudian omega di sini adalah kecepatan atau laju sudut ketika dia bergerak sedemikian. Ingat, untuk mencari kecepatan sudut atau laju sudut itu sama dengan 2V dikali F. Dengan F di sini merupakan frekuensi. Di mana frekuensi itu sama dengan 1/T. Dengan T adalah periode. Nah, itulah bentuk umum yang pertama. Kemudian kalau rangkaian sumber AC itu dihubungkan dengan induktor. Sedemikian misalnya, maka ternyata nanti induktor ini bertindak sebagai hambatan. Hambatan yang dimiliki oleh induktor disebutlah namanya reaktansi induktif. Gitu dia. Jadi ketika dihubungkan misalnya induktor ini dengan sumber tegangan, lalu kita ukur tegangannya maupun arusnya menggunakan osiloskop, ternyata ditampilkanlah gelombang sedemikian. Gitu. Maka dari grafik ini ditunjukkan bahwasannya
ketika tegangannya itu bernilai 0, ternyata arusnya 90. Atau dengan kata lain, ketika tegangan sudah mencapai 90, ternyata arusnya masih 0. Berarti boleh kita simpulkan, tegangan itu mendahului arus sebesar 90 derajat. Atau kita sebutlah itu sebagai 1/4 gelombang atau 1/4 periode, boleh juga. Nah, maka persamaan tegangannya, sinusoidalnya itu sama dengan V maksimum dikali sinus omega T. Sementara arusnya I maksimum dikali sinus omega T dikurang 90. Itu tadi karena arus itu ketinggalan sebesar 90 derajat. Jadi kalau menggambarkan diagram fasornya sedemikian, antara I dengan V menyatakan I ketinggalan dari V sebesar 90 derajat. Kemudian, besarnya reaktansi induktif atau hambatan yang dimiliki oleh induktor tadi disimbolkanlah dengan XL, kita rumuskanlah itu dengan omega kali L. Dengan L di situ adalah induktansi diri yang dimiliki oleh induktor dalam satuan Henry. Kemudian ada sekalian yang ketiga, yaitu kapasitor. Jadi kalau misalnya kapasitor ini dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik, sama seperti induktor dan resistor, ternyata kapasitor itu juga mempunyai hambatan. Nama hambatannya disebutlah hambatan semu atau reaktansi kapasitif. Ingat ya, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwasannya kapasitor itu bertindak sebagai penyimpan muatan maupun penyimpan energi. Gitu. Jadi ketika kita ukur tegangannya dan arusnya menggunakan osiloskop, maka nanti ditampilkanlah gambar tegangannya atau arusnya sedemikian. Ternyata antara arus dan tegangan ketika tegangannya 0, ternyata arusnya sudah di 90. Gitu. Ini menunjukkan bahwasannya arus itu mendahului tegangan sebesar 90 derajat atau 1/4 periode. Boleh juga 1/4 gelombang. Sehingga jika persamaan tegangannya V sama dengan V max sin omega T, maka arusnya I maksimum sinus omega T tambah 90 derajat. Jadi kalau kita buat secara diagram fasornya atau garisnya, antara V dengan I sedemikian menunjukkan bahwasannya I terlebih dahulu 90 derajat, barulah tegangan datang menyusul. Gitu. Besarnya hambatan yang dimiliki kapasitor tadi itulah si XC, dirumuskanlah dengan 1/omega C. Dengan C di sini sebagai kapasitansi kapasitor dalam satuan farad. Gitu. Kemudian adik-adik semua, jika antara resistor dan induktor kita rangkai secara seri, sedemikian, ini R, ini L, dihubungkan dengan sumber tegangan AC, maka nanti R dan XL itu juga bertindak sebagai hambatan. Besar hambatan total yang dimiliki R dan XL itu disebutlah namanya impedansi. Gitu. Disimbolkan dengan Z. Maka besarnya Z ini kita rumuskanlah dengan akar dari R pangkat 2 tambah XL pangkat 2. Untuk mencari tegangan total yang dimiliki oleh rangkaian ini, si VAC itu sama dengan akar dari VR pangkat 2 tambah VL pangkat 2. Gitu ya. Jadi karena ini adalah rangkaian seri adik-adik sekalian, maka arusnya itu sama. Arus di R sama dengan arus di L. Gitu ya. Maka arus total pada rangkaian itu sama dengan tegangan total dibagi hambatan total atau impedansi. Nah, jika nanti kan ditanya misalnya berapakah tegangan di resistor, gunakanlah persamaan ohm, yaitu I kali R. Demikian juga mencari tegangan di L, yaitu arus dikali hambatan induktor atau XL. Jadi kalau kita gambarkan dia secara diagram garis atau fasornya,
antara VR dengan PL sedemikian. Ini artinya PL mendahului VR sebesar 90 derajat. Nah, gitu ya. Kemudian untuk yang ketiga, rangkaian antara R dengan C disusun secara seri. Misalnya ini si R diserikan dengan XC, lalu dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik. Katakanlah mengalir pada rangkaian ini arus bolak-balik IAC. Maka nanti antara tegangan di resistor dengan tegangan di kapasitor, ternyata tegangan kapasitor ketinggalan sebesar 90 derajat terhadap resistor. Nah, gitu. Maka hambatan total yang dimiliki rangkaian ini sama seperti tadi RL, namanya impedansi. Nah, gitu ya. Kita rumuskanlah dengan Z sama dengan akar dari R pangkat 2 tambah XC pangkat 2. Kemudian untuk mencari tegangan total pada rangkaian antara RC tadi, V sama dengan akar dari VR pangkat 2 tambah VC pangkat 2. Kalau misalnya ditanya, berapakah tegangan di resistor? Gunakan hukum Ohm. I dikali R. Untuk mencari tegangan di kapasitor, I dikali hambatan kapasitor, yaitu XC. Ya. Maka untuk setiap rangkaian seri, ingat syaratnya, arus di tiap komponennya itu sama dengan sama. Gitu ya. Sama. Lalu, besarnya arus total yang mengalir pada rangkaian ini, itu sama dengan tegangan total dibagi hambatan total. Kalau seandainya ditanya berapakah arus efektif atau arus yang terukur pada rangkaian itu sama dengan tegangan efektif dibagi hambatan total atau impedansi. Nah, gitu. Nah, untuk memantapkan materi ini, kita lihat soal nomor 1. Diketahui ada rangkaian kapasitor dengan resistor. Dihubungkanlah kedua komponen itu dengan sumber arus bolak-balik. Nah, gitu. Lalu, jika tegangan bolak-baliknya 100 volt, arus yang mengalir pada rangkaian ini 2 ampere, kemudian kecepatan sudutnya 200 radian per sekon, lalu kapasitor itu mempunyai nilai 1,25 kali 10 pangkat minus 4 farad. Ditanya, berapakah hambatan resistor? Nah, maka dari sini bisa kita cari hambatan total pada rangkaian. Diketahui ada tegangan, diketahui ada arus total. Maka mencari Z itu sama dengan V dibagi I. Maka kita dapatkanlah Z-nya 50 ohm. Untuk rangkaian R dengan C, mencari nilai daripada Z itu sama dengan akar dari R pangkat 2 tambah XC pangkat 2. Yang ini. Maka untuk mencari nilai XC-nya 1 per omega kali C. Di mana omeganya tadi 200, C-nya 1,25 kali 10 pangkat minus 4. Maka kita dapatkanlah nilai XC-nya 40 ohm. Maka kita masukkan ke persamaan Z impedansi, dapatlah nilai R-nya 30 ohm. Nah, adik-adik sekalian, itulah sekilas tentang pembahasan arus bolak-balik. Pembahasannya ini akan makin kita mantapkan nanti pada pertemuan kita melalui aplikasi Zoom. Tetap semangat, sampai di sini pertemuan kita. Selamat belajar.